Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan mengenai pribadi yang baik. Kenapa kita membicarakan ini? Karena pribadi yang baik itu di mata masyarakat akan mudah diterima, sehingga dalam pergaulan sehari-hari maupun di dalam pekerjaan, posisinya akan selalu berada pada posisi yang baik. Bagaimana supaya seseorang itu mempunyai kepribadian yang baik? Tentu sebetulnya tidak susah, ya, kalau kita mau. Yang pertama itu adalah sifatnya rajinnya. Seseorang yang rajin biasanya akan sangat disenangi orang. Dan kalau misalnya mencari pekerjaan, maka orang yang seperti ini yang mudah diterima. Jadi rajin bekerja, ya, rajin belajar selagi masih mahasiswa, selagi masih siswa, rajin belajar. Sesudah kerja, dapat kerja, rajin bekerja. Dan di samping itu juga, itu kan karena ada manfaatnya. Misalnya kalau kita rajin belajar, tentu nilai raport kita akan bagus, nilai prestasi kita nanti akan tinggi. Kalau kita rajin bekerja, nanti akan dapat gaji yang besar, ya. Tapi ada juga orang rajin bukan karena dapat gaji yang besar, bukan karena dapat nilai yang tinggi nanti di raport. Misalnya rajin membersihkan masjid, rajin membersihkan pekarangan rumahnya sendiri. Ya, itu termasuk ya sifat yang baik. Jadi rajin itu adalah dalam segala hal yang sifatnya baik, ya. Ya, sifatnya baik. Bukan rajin berbuat yang tidak baik, tapi rajin berbuat baik, artinya yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi dirinya sendiri. Kemudian sifat yang kedua adalah jujur. Jadi bukan pendusta, ya, atau pembohong. Jujur artinya mengatakan yang sebenarnya, ya, apalagi terhadap uangnya. Yang terhadap uang ini ya harus jujur, ya. Kedua sifat ini sangat penting di dalam masyarakat, karena nanti kalau kita di pekerjaan itu udah jelas. Tapi kalau kita misalnya bermasyarakat nanti, misalnya dari panitia sesuatu di daerah kita, tentu kita harus lihat orang rajin apa tidak, jujur apa tidak. Nanti kalau ada masalah keuangan, dipercaya apa tidak, begitu. Jadi sifat ini adalah merupakan modal utama kalau kita ingin maju, ingin berkembang di masyarakat, diterima masyarakat, maka sifat yang dua ini haruslah kita punyai, yaitu rajin dan jujur. Kalau kita rajin, mudah-mudahan mudah mendapat pekerjaan, mudah diterima di masyarakat. Kalau kita jujur, kita akan dipercaya orang, ya. Kita akan dipercaya orang kalau kita jujur. Di samping itu juga ada sifat-sifat lain juga yang memang haruslah kita lakukan supaya kita itu mempunyai kepribadian yang baik. Yaitu pertama itu adalah hemat, ya. Jadi sebagai samping yang dua tadi, ini hemat soal uang misalnya, ya. Kalau kita hemat tentu ya keuangan kita akan selalu selamat lah istilahnya. Jadi jangan karena gaji besar kita boros, tentu kita kurang. Tapi kalau gaji misalnya kecil, tapi kalau kita hemat, mudah-mudahan bisa cukup. Hemat menggunakan uang, ya. Kemudian kita itu harus cerdas, ya.
cerdas ini hampir-hampir sama dengan pintar, tapi beda ya. Pintar ada, cerdas ada, cerdik ada. Jadi kalau pintar ini adalah orang yang pandai. Kalau orang yang cerdas itu bagaimana menggunakan kepintaran itu untuk sesuatu masalah. Jadi kalau dia misalnya mengambil kebijakan, pantas nggak kebijakannya seperti ini? Maka kalau orang cerdas akan membuat kebijakan yang cocok untuk suatu kondisi tertentu. Cerdik lain lagi ya. Biasanya kalau masalah cerdik ini dikaitkan dengan orang-orang yang mau menang sendiri ya, mau untung sendiri ya, itu cerdik namanya. Tapi sebetulnya cerdik itu kalau untuk yang positif bagus, tapi kadang-kadang kecerdikan itu digunakan untuk hal yang tidak bagus, yang merugikan orang, yang menguntungkan diri sendiri. Kemudian sifat yang lain lagi adalah ramah ya. Jadi kita harus ramahlah terhadap orang ya. Jadi kalau kita ngomong lemah lembut, jangan kasar ya, jangan keras-keras, tapi lemah lembut. Bisa orang menerimanya dengan senang hati, tidak dibentak-bentak. Kemudian sopannya, jadi apa yang dibicarakan itu kita harus dengan bicara yang sopan, bicara yang tidak melantur atau tidak menyenangkan ya, tidak disenangi orang, cara bahasanya itu. Kemudian senyum ya, kita juga harus murah memberikan senyum kepada orang, karena senyum itu juga adalah suatu sifat yang bagus, malah dikatakan senyum itu adalah sedekah ya. Jadi dengan kita senyum, orang pun akan senang. Tapi kalau muka kita merengut saja misalnya, bagaimana orang akan senang kepada kita? Jadi kita harus rajin senyum. Kemudian kita harus rapi ya, harus bersih dan rapi ya. Jadi berpakaian rapi, rambut kita juga rapi, bersih semualah ya. Badan kita rapi, bersepatu, berpakaian, semuanya itu rapi. Itu penting bagi penampilan kita menghadapi ya banyak orang ya, terutama dalam kalau kita misalnya bekerja di suatu pekerjaan yang tingkat tinggi ya, high level, maka kita harus mempunyai penampilan yang bagus. Jadi sifat-sifat ini penting ya, sifat ini sangat penting sekali, dan ini harus dilatih dari kecil ya. Kejujuran itu harus dilatih dari kecil ya. Kalau dari kecil kita jujur, mudah-mudahan sampai tua pun nanti akan jujur. Tapi kalau dari kecil kita itu suka menipu orang, suka membohongi orang, maka nanti biasanya ini jadi penyakit. Kalaupun misalnya tidak ada gunanya kita berbohong, tetap juga berbohong. Padahal berbohong itu nanti nggak ada gunanya. Orang kan berbohong kan kalau memang ada perlunya, ada gunanya. Ini tidak ada gunanya pun dia berbohong. Ini karena apa? Karena udah terbiasa ya, udah terbiasa berbohong, maka ya terbiasalah berbohong kemana-mana pun aturan yang nggak perlu berbohong, dia berbohong. Jadi ingat sifat-sifat ini yang perlu kita kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita bekerja di perusahaan sebagai pimpinan, manajer, dan lain-lain sebagainya, maupun sebagai karyawan atau sebagai anak buah ya, maupun kita nanti kalau bekerja dengan sebagai wira swasta ya, kita bekerja sebagai wira swasta, kita punya perusahaan, kita mengolahnya dengan bagus. Kalau ada anak buah kita semuanya itu nanti kita kita jaga dengan baik. Jangan seenaknya saja kita membentak-bentak mereka, walaupun mereka itu adalah anak buah yang kita gaji. Jadi kan mereka pun kita harus baik, ramah, dan juga harus menunjukkan kebijakan kita, kecerdasan kita, kejujuran kita, dan kerajinan kita. Jadi walaupun bos namanya kan harus rajin kan. Bukan berarti bos itu bisa bermalas-malas. Justru bos itu rajin akan menjadi contoh bagi bawahan. Inilah kira-kira yang ingin saya sampaikan untuk kita semua, supaya nanti bisa sukses di lapangan pekerjaan menghadapi persaingan yang sangat ketat sekarang ini ya, kompetisi ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, untuk mendapatkan posisi yang bagus. Maka kita harus mempunyai
menjadi orang baik. Jadi menjadi orang baik itu adalah modal untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, posisi yang baik, dan penghasilan yang baik. Inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik like atau suka, dan share kepada